Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1313. Hei Niu, apa yang terjadi? Lian merasa ada yang tidak beres dengan Raja Sapi Hitam. Raja Sapi Hitam kembali menatap Lian dan berkata dengan sedih, Raja Manusia, kamu mengira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Baru saja. Setelah aku memasuki menara reinkarnasi, aku merasa seperti di penjara di dunia yang menakutkan, terus-menerus mengalami siklus hidup dan mati. Itu sangat menyakitkan sehingga saya tidak memiliki kemampuan untuk keluar darinya sampai saya menerobos ke alam suci tingkat keempat. Kamu bilang kamu terus mengalami sakitnya reinkarnasi, jadi sudah berapa lama kamu berada di sana? Lian bertanya. Beberapa bulan. Raja Sapi Hitam berpikir sejenak dan kemudian mengubah kata-katanya, mungkin beberapa tahun. Lian tidak berbicara, tapi memandang Raja Sapi Hitam dengan bingung. Raja Sapi Hitam tidak akan berbohong tentang masalah ini, tetapi Lian jelas melihatnya berjalan masuk dan keluar kurang dari 10 detik, tetapi mengapa dia merasa bahwa berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, telah berlalu? Mungkinkah dikatakan ada antarmuka waktu di menara reinkarnasi? Waktu yang berlalu di dalam tidak dapat dihitung dengan waktu di luar. Hanya beberapa detik di luar, tetapi waktu berbulan-bulan terbuang di dalam. Dengan kata lain, ini seperti fenomena kelahiran kembali sebelum kematian, di mana orang akan mengalami kehidupannya kembali dalam sekejap. Menara Samsara adalah tempat yang ajaib. Raja Sapi Hitam mendapat kesempatan masuk ke dalam. Tidak peduli rasa sakit apa yang dialaminya di dalam, setidaknya ia berhasil menembus alam suci tingkat keempat. Raja Manusia, apa masalahnya? Raja Banteng Hitam tidak menyadari bahwa dia sebenarnya sudah berada di menara reinkarnasi kurang dari 10 detik. Tidak apa-apa, kamu harus istirahat dulu. Setelah berbicara, Lian berjalan ke menara reinkarnasi. Berbeda dengan Raja Sapi Hitam, Lian tinggal di menara reinkarnasi untuk waktu yang lama. Ketika dia keluar, Enchantress, King Kong, Old Turtle, dan lainnya semuanya bergegas ke sini. Raja Manusia, kenapa kamu butuh waktu lama untuk masuk? Raja Sapi Hitam sudah tahu tentang antarmuka waktu dan merasa Lian tinggal di dalamnya terlalu lama. Jika Raja Sapi Hitam menerobos ke alam suci tingkat keempat dalam waktu 10 detik setelah masuk, apakah itu berarti Lian setidaknya harus menerobos ke alam suci tingkat ke-6? Faktanya, Lian belum membuat terobosan dan tetap berada di alam suci tingkat kelima tanpa perbaikan apapun. Apakah kamu tidak mendapat kesempatan? Lian keluar dari sana dengan ekspresi berat di wajahnya. Dia tidak menyapa siapapun, tapi berjalan langsung ke 7 prajurit kurcaci dan berkata, tolong beritahu saya di mana Yao Qi berada. Ketujuh prajurit kurcaci itu saling memandang, tapi tidak ada yang berbicara. Lian berteriak dengan marah, katakan padaku secepatnya. Masalah ini berhubungan dengan seluruh Kunlun, tidak. Harus dikatakan terkait dengan keselamatan seluruh dunia. Saya harus menemukan cara untuk menghentikannya, jika tidak ketika orang itu menerobos ke alam suci, dia akan menghancurkan penghalang bumi, iblis akan datang lebih awal, dan seluruh dunia akan menjadi neraka. Saya pikir ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat, bukan? Siapa dia, dan siapa yang akan menerobos ke alam suci? Siapa iblis itu? Siapa mereka? Dapat dikatakan bahwa Yunwu bingung dengan apa yang dikatakan Lian, dan penyihir serta orang lain yang berdiri di sampingnya tidak dapat memahaminya sama sekali. Ketujuh prajurit kurcaci itu tampak ngeri, jelas memahami apa yang dikatakan Lian. Apakah ini kemampuan yang kamu peroleh di menara reinkarnasi? Tanya bos dengan ragu. Lian mengangguk dan menjawab, itu benar. Meskipun ini hanya beberapa gambar yang terpisah-pisah, saya yakin ini akan segera terjadi, jadi saya harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya. Tolong beritahu saya, di mana Yao Qi? Jika tidak, semuanya akan baik-baik saja berakhir. Semuanya sudah berakhir. Antisipasi masa depan. Benar sekali, kemampuan yang diperoleh Ang Li di menara reinkarnasi adalah mengintip masa depan. Seperti yang dikatakannya, meski hanya sekedar gambar yang berserakan, namun gambar tersebut akan segera menjadi kenyataan. Dalam adegan yang dilihat Lian, semua orang yang hadir, termasuk 7 prajurit kurcaci, akan mati secara tragis, dan ini akan segera terjadi. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya, untuk mencegah orang itu menerobos ke alam suci. Setan akan segera muncul, dan setan-setan ini tidak datang dari tanah, mereka datang dari bintang-bintang. Ang Li memiliki firasat sebelumnya bahwa orang-orang berkuasa di luar bintang tidak memasuki bumi, tetapi menemukan apa yang disebut juru bicara dengan cara tertentu. Itu karena mereka tunduk pada semacam batasan, dan batasan ini adalah penghalang bumi. Penghalang bumi menghalangi masuknya iblis, tetapi begitu penghalang tersebut dihancurkan, atau bahkan hanya sebagian kecil yang dihancurkan, dan sebuah celah muncul, maka iblis yang hidup di planet asing akan muncul ke bumi melalui celah tersebut. Meskipun dikatakan bahwa iblis-iblis itu akan menerobos penghalang dan muncul di bumi cepat atau lambat, namun sekarang bukanlah waktunya untuk berkembang. Kini, yang harus dilakukan Ang Li hanyalah mencegah hal terburuk terjadi sebelum waktunya. Yao Qi adalah kuncinya. Lao Qi, bawa dia ke sana. Bos akhirnya membuat keputusan. Ya. Lao Qi menghampiri Lian, ayo pergi,
aku akan mengantarmu ke Yaochi. Raja manusia, aku akan pergi bersamamu. Raja sapi hitam segera melompat keluar dan berteriak. Cuma bercanda, itulah Yaochi. Tempat tinggal Ibu Suri dari barat pasti penuh dengan peluang yang tak terbatas. Kami akan ikut denganmu juga. Enchantress, King Kong, dan Lao Gui segera menyusul. Tidak. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata kepada mereka bertiga, Hei Niu dan aku sama-sama telah memasuki menara reinkarnasi dan memperoleh peluang kita sendiri. Kamu belum memasukinya, jadi yang terbaik adalah tetap di sini dan masuk. Menara reinkarnasi. Apapun yang Anda dapatkan, apapun peluangnya, pasti akan membantu di masa depan. Ketiga Enchantress itu benar. Mereka memiliki peluang yang siap di hadapan mereka. Akan sangat disayangkan jika mereka menyerah. Sedangkan untuk Yaochi, belum terlambat untuk pergi ke sana setelah semua orang memasuki menara reinkarnasi. Lian dan Raja Sapi Hitam pergi bersama prajurit kurcaci Laoki, dan ketiga penyihir memasuki menara reinkarnasi satu demi satu dan mendapatkan peluang mereka sendiri. Setelah penyihir wanita keluar dari menara reinkarnasi, garis hitam muncul di dahinya. Dia tidak mengatakan kemampuan apa yang telah dia peroleh, tetapi hanya memerintahkan prajurit kurcaci untuk membawanya ke Yaochi. Setelah King Kong keluar dari menara reinkarnasi, dia berteriak, apa-apaan ini, kamu ingin aku menjadi pengasuh. Pengasuh yang dimaksud King Kong sebenarnya bukanlah seorang pengasuh, tetapi mengacu pada kemampuan penyembuhannya. Sederhananya, itu adalah kemampuan medis. Jika seseorang terluka, dia dapat menggunakan kemampuannya untuk membuat orang lain pulih dalam waktu singkat. Secara teori, selama lawan masih bernafas, King Kong bisa menghidupkan kembali lawannya. Di saat yang sama, seiring dengan peningkatan level budidaya Vajra, kemampuan ini juga akan meningkat. Lao Gui sangat bersemangat setelah memasuki menara reinkarnasi. Dia tidak memperoleh kemampuan prekognisi Angli atau kemampuan penyembuhan King Kong, melainkan meningkatkan wilayahnya seperti Raja Sapi Hitam. Namun, peningkatan Lao Gui lebih mendominasi daripada peningkatan Raja Sapi Hitam, menembus dua alam sekaligus dan mencapai alam suci tingkat ke-9. Dengan kata lain, Lao Gui kini menjadi yang terkuat selain Loli dan bayi monster bermata tiga. Sangat menjengkelkan karena orang-orang sangat berbeda satu sama lain. King Kong menatap kura-kura tua yang menjadi jauh lebih muda karena peningkatan budidayanya, dan berkata bahwa dia lebih suka menggunakan kemampuannya sebagai imbalan atas peningkatan wilayahnya. Bab 1314. Pak Tuama berdiri di depan menara reinkarnasi dengan malu, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya dan hanya tersisa separuh hidupnya. Setelah dia mendengarkan prajurit kurcaci menjelaskan fungsi menara reinkarnasi, dia masuk tanpa ragu-ragu dan keluar lagi setelah beberapa saat. Cekikikan. Sepertinya Pak Tuama tidak mendapat kesempatan, dan wajahnya masih abu-abu dan penuh bekas luka, tapi dia tertawa bangga. Bos kurcaci itu ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dan berkata, semua orang telah pergi ke tanah suci Yaochi. Jika kamu ingin pergi, aku bisa mengantarmu ke sana. Yaochi. Oke. Pak Tuama menjawab, tapi ketika bos kurcaci itu berbalik, dia tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala orang lain. Bos kurcaci itu sepertinya tersengat listrik, dan kemudian kehilangan kemampuan untuk melawan. Dalam sekejap mata, tubuhnya mulai menyusut, dan darah serta esensinya menghilang dengan cepat, hingga hanya kulit dan tulang yang tersisa. Sebaliknya, luka Pak Tuama berangsur pulih dan dia tampak sedikit lebih muda. Merebut, inilah kemampuan yang diperoleh Pak Tuama di menara reinkarnasi. Dia baru saja menyerap kekuatan hidup bos kurcaci, tidak hanya menghilangkan budidaya lawan, tetapi juga semua kerupaannya. Kedengarannya kemampuan merebut lebih seperti metode menyerap bintang, tetapi jauh lebih cerdas. Yaochi. Di atas alam suci. Pak Tuama mendengus jijik, lalu berbalik untuk melihat menara samsara, sedikit mengernyit, lalu membuat keputusan dan memusatkan seluruh kekuatannya untuk menghantam menara samsara. Tanah suci Yaochi. Dalam imajinasi Lian, itu seharusnya menjadi tempat yang indah dengan awan dan kabut seperti negeri dongeng. Tetapi ketika dia benar-benar berdiri di tanah ini, dia mengerutkan kening, mengira dia berada di tempat yang salah. Saya melihat kehancuran di sekeliling, tanah berlubang, dan tidak ada rumput yang tumbuh, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Apakah ini benar-benar Yaochi? Lian bertanya dengan tidak percaya. Ya. Kurcaci Laoki menjawab. Lian melihat sekeliling lagi. Jika dia tidak menemukan beberapa tempat yang sesuai dengan gambar yang dia lihat, dia tidak akan pernah percaya bahwa ini adalah tempat tinggal Ibu Suri dari barat. Kontrasnya terlalu besar. Dia mengira adegan itu disebabkan oleh pertempuran, tapi sekarang tampaknya Yaochi awalnya seperti ini, atau Yaochi ditinggalkan karena suatu alasan. Ini mungkin alasan mengapa Ibu Suri dari barat pergi. Oke, serahkan saja tempat ini padaku. Kamu boleh pergi. Lian berkata pada kurcaci Laoki. Misi kurcaci Laoki adalah membawa Lian kemari, dan tanpa alasan apapun, dia menundukkan tangannya kepada Lian dan berbalik untuk pergi. Raja Sapi Hitam baru saja berjalan berkeliling, mendengus tidak puas, membuka mulutnya dan berkata, Raja Manusia, tidak ada peluang di sini, apakah kita berada di tempat yang salah? Kapan aku bilang ada peluang di sini? Lian balik bertanya, dan kemudian berbicara lagi setelah jeda sebentar. Sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Jika kamu ingin pergi sekarang, belum terlambat. Raja Manusia,
Apa yang kamu katakan adalah bahwa aku, Niu Tua, adalah orang yang tidak setia. Raja Sapi Hitam mengangkat lehernya dengan sikap heroik. Apakah kamu manusia? Lian bercanda. Aku bukan manusia, jadi kamu tidak akan menyalahkanku jika aku benar-benar pergi, kan? Raja Sapi Hitam segera berkata. Keluar. Lian mengutuk. Hei, oke. Raja Sapi Hitam berbalik dan ingin pergi, tetapi ketika ia mengangkat kukunya, tiba-tiba tunas hijau muncul di tanah tandus. Raja manusia, apa yang paling terkenal di sini dari Ibu Suri? Barat. Entahlah, mungkin itu buah persik pipi. Lian menjawab bahwa hal terbesar yang ada di pikirannya adalah festival persik, yang dihadiri oleh semua tokoh terkenal di dunia peri. Menurutku festival persik adalah yang paling terkenal. Raja Sapi Hitam mundur 2 langkah, menatap tunas hijau yang tumbuh dan berkata, Raja manusia, saya pikir kesempatan kita telah tiba. Saat itulah Lian memperhatikan tunas hijau di tanah. Tunas hijau itu sama sekali bukan rumput liar, melainkan pohon muda kecil. Ia tidak memerlukan pemupukan atau pengairan apapun. Ia tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia tumbuh menjadi pohon besar hanya dalam 10 detik, dan kemudian berbunga. Serbuk sari, katalis. Sebelum Lian dan Raja Sapi Hitam sempat menyerap energi serbuk sari, bunganya layu dan membentuk buah persik, yang matang hanya dalam beberapa detik. Persik datar. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimakan oleh para dewa. Tanpa ragu-ragu, Raja Sapi Hitam membuka mulutnya dan ingin menggigit buah persik di pohon. Hati-hati. Lian meraih tanduknya dan menarik Raja Banteng Hitam kembali, dan mundur 100 meter jauhnya. Raja Sapi Hitam menggigit giginya dan hampir mematahkan giginya. Tepat ketika dia hendak mengeluh tentang mengapa Lian melarangnya makan buah persik, dia melihat ada orang tambahan di tempatnya berdiri. Tepatnya, itu adalah bayi monster bermata 3. Bayi monster bermata 3 itu mendapat pistol ceri merah entah dari mana di tangannya. Jika Ang Li tidak menarik kembali Raja Sapi Hitam tadi, pistol ceri merah itu akan menembus kepala Raja Sapi Hitam. Bayi monster bermata 3 itu berdiri di sana, sama sekali tidak melihat ke arah Lian dan Raja Sapi Hitam. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap buah persik di pohon. Terdengar bunyi, klik yang tajam, dan 1/5 buah persik yang mengalir hilang. Gulu. Raja Sapi Hitam mengeluarkan suara di perutnya, memandangi bayi monster bermata 3 dan kios di pohon, dan berkata dengan enggan, sialan, kamilah yang datang ke sini lebih dulu, dan buah persik itu seharusnya menjadi milik kami. Petik 2. Lian melepaskan klaksonnya dan berkata, jika kamu ingin merampoknya, aku tidak akan menghentikanmu. Merampok. Apakah kamu bercanda? Lawannya berada di alam suci tingkat 9, dan Raja Sapi Hitam hanya berada di alam suci tingkat keempat. Raja manusia, kita tidak bisa hanya melihat orang lain makan. Mari kita pikirkan solusinya secepatnya. Raja Sapi Hitam merasa gatal di hatinya. Lian tidak berbicara, dia melihat ke atas ke langit dan melihat aliran cahaya berkedip dari langit. Kemudian dia melihat Loli, yang juga berada di alam suci tingkat 9, menyerang bayi monster bermata 3. Bayi monster bermata 3 itu tidak melawan Loli, tapi melompat mundur untuk menghindari serangan Loli, dan berkata dengan sinis, gadis nakal, kamu sudah lama tidak menyerah mengejarku. Kesempatan ada di depanmu, dan tidakkah kamu ingin melewatkannya? Loli melirik bayi aneh itu 3 kali. Keduanya memiliki kekuatan yang sama. Memang tidak mudah untuk membunuh satu sama lain. Setelah ragu-ragu sejenak, Loli mengambil buah persik dari pohon dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Tidak peduli apakah kamu bisa menerobos ke alam suci atau tidak, ayo makan dulu. Gulu. Perut Raja Sapi Hitam keroncongan lagi. Loli sepertinya tertarik dengan tangisan itu, memetik buah persik dan melemparkannya ke Lian. Raja manusia, beri aku gigitan, meski hanya untuk mencicipinya. Raja Sapi Hitam meneteskan air liur. Lian menggigitnya besar-besaran dan menemukan bahwa buah persik pipi itu rasanya sangat enak, tapi sayangnya buah persik itu tidak memiliki efek yang legendaris. Tidak mungkin menjadi abadi hanya dengan memakan buah persik. Sepertinya legenda itu dilebih-lebihkan, atau buah persik di depan saya bukanlah buah persik peri yang legendaris. Menyerahkan sisa buah persik kepada Ratu Sapi Hitam, Lian berjalan menuju Loli. Bab 1315. Apakah ada yang salah? Loli sedikit terkejut dengan inisiatif Lian untuk mendekatinya. Meskipun dia memiliki perasaan yang baik terhadap Lian dan telah membantunya, agak aneh jika alam suci tingkat 5 mendekatinya. Lian pertama-tama melihat kembali ke bayi monster bermata 3 yang berdiri di sisi lain, dan kemudian berkata, kamu mungkin tidak mempercayainya, tapi aku harap kamu bisa bergabung dengannya. Loli membeku di sana. Bayi monster bermata 3 itu juga tercengang. Dia bergabung dengannya. Apakah orang ini gila? Cekikikan. Bayi monster bermata 3 itu tertawa dan berguling-guling di tanah sambil tertawa. Wajah Loli menjadi jelek, dia menatap bayi monster bermata 3 yang berlebihan di sana, dan bertanya pada Lian, apakah menurutmu ini mungkin? Ang Li berkata dengan wajah serius, saya tidak bercanda. Saya juga tahu bahwa sangat sulit bagi Anda untuk bekerja sama dengan bayi monster bermata 3, tetapi jika Anda tidak bertarung bersamanya, kami akan melakukannya semua mati di sini. Cekikikan. Bayi monster bermata 3 itu tersenyum lebih berlebihan. Loli menatap Lian, ingin membunuhnya,
Tapi dia akhirnya menahannya, mengulurkan tangan dan mengambil buah persik dan melemparkannya ke Lian dan berkata, makanlah buah persik, kuharap kamu tidak menyebutkannya lagi. Ini milikku intinya. Lian mengambil buah persik itu dan membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar karena Loli memancarkan aura pembunuh yang kuat. Jika dia terus berbicara, dia tidak akan keberatan membunuhnya. Saya memperoleh kemampuan untuk memprediksi masa depan. Lian bertanya-tanya apakah Loli akan percaya jika dia memberitahunya tentang hal itu. Bahkan jika dia mempercayainya, apakah dia akan berubah pikiran? Pada saat ini, beberapa sosok datang satu demi satu, itu adalah Enchantress, King Kong, dan Old Turtle. Loli masih berdiri di bawah pohon persik, seolah ingin menempati pohon itu dan tidak berniat melepaskannya. Bayi monster bermata tiga berdiri di sisi lain, kehilangan minat pada pohon persik. Matanya berkeliling, menunggu peluang baru muncul. Begitu Lian melihat ketiga penyihir datang, dia menyapa mereka dan menjelaskan masalahnya secara singkat. Lao Gui berjalan menuju Loli sendirian. Sekarang dia memiliki kekuatan alam suci tingkat 9, dialah satu-satunya yang dapat berbicara dengan Loli. Senior. Tidak ada yang tahu berapa lama Lao Gui hidup, tapi dia menyebut Loli sebagai seniornya. Pertama, mungkin karena Loli benar-benar hidup lebih lama darinya, dan kedua, tingkat kultivasi Loli bahkan lebih tinggi darinya. Selamat, makanlah buah persik. Loli mengulurkan tangan dan mengambil buah persik dan melemparkannya ke Lao Gui, seolah-olah pohon persik itu milik keluarganya sendiri dan hanya dia yang bisa membagikannya sesuka hatinya. Terima kasih, senior. Lao Gui mengambil buah persik itu tanpa rasa hormat dan menggigitnya terlebih dahulu. Di masa lalu, Loli tidak akan pernah berbicara omong kosong dengan Lao Gui, tetapi sekarang Lao Gui juga memiliki tingkat budidaya alam suci tingkat ke-9. Kecuali dia bisa menerobos ke alam suci, jika tidak, Lao Gui memiliki modal yang sama dengannya dan telah mendapatkan rasa hormatnya dengan syarat tertentu. Apakah kamu di sini untuk menjadi pelobi orang itu? Loli melirik Lian yang berdiri di belakang. Lao Gui tidak menyangkalnya dan mengangguk sebagai jawaban, kita harus mendengarkan dia, jika tidak, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Dia hanya orang suci tingkat 5. Kamu sepertinya terlalu menghargainya. Loli mengerutkan kening, tampak bingung. Lao Gui berkata dengan tegas, kekuatan orang ini tidak ada hubungannya dengan itu, tapi karena siapa dia, saya percaya padanya. Loli mengerutkan kening dan berpikir sejenak, seolah dia mengerti, tapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tidak mungkin bagiku untuk bekerja sama dengan bayi monster bermata tiga itu. Aku akan melakukannya segera setelah aku punya kesempatan. Bunuh dia. Demikian pula, orang itu pasti berpikiran sama, dan dia tidak akan keberatan membunuhku jika dia punya kesempatan. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, oke, saya lelah dan tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Setelah mendengar ini, Lao Gui hanya bisa kembali ke Lian dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tanya King Kong. Sekarang semua orang tahu bahwa akan ada perang besar segera, dan dalam perang ini semua orang mungkin mati di sini, jadi pada saat yang sama mereka melihat Ang Li, yang bisa memprediksi masa depan. Ang Li berkata dengan wajah berat, saya hanya bisa melihat beberapa gambar yang terfragmentasi, tidak semuanya. Namun, satu hal yang pasti, masa depan bisa terbalik. Justru karena masa depan bisa dibalik, Ang Li bergegas ke sini untuk membujuk Loli agar bekerja sama dengan bayi monster bermata tiga itu, namun dia akhirnya dijadikan bahan tertawaan oleh keduanya. Raja manusia, karena semua orang tidak mau bekerja sama, masa depan ini tidak dapat dibatalkan. Saya pikir kita harus melarikan diri sebelum itu terjadi. Raja Sapi Hitam berteriak dengan suara rendah, menganjurkan untuk menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, melarikan diri hanyalah untuk menyelamatkan hidupmu untuk sementara. Jika kita tidak menemukan cara untuk membalikkan masa depan, bukan hanya kita berdua yang akan mati, tetapi seluruh bumi akan runtuh. Tapi, Raja Sapi Hitam ingin menyarankan untuk melarikan diri, tapi terpaksa mundur karena penampilan semua orang. Saudaraku, kita harus tahu siapa musuh kita kan? Tanya King Kong. Lian menggelengkan kepalanya lagi, dia hanya melihat adegan kematian tragis semua orang dan sosok buram, tapi tidak melihat penampakan pihak lain. Singkatnya, orang itu akan segera menerobos ke alam suci, dan di saat yang sama, semua orang termasuk Loli dan bayi monster bermata tiga akan mati di sini. Saudara Turtle, jika Loli dan bayi monster bermata tiga nanti bertengkar, kamu harus menemukan cara untuk menghentikan mereka, mengerti? Lian berkata dengan wajah serius. Kura-kura tua itu mengangguk. Gulu. Sebuah mata air tiba-tiba muncul di tanah yang semula kering, dan mata air jernih menyembur dari dalam tanah dengan energi spiritual yang luar biasa. Musim semi rohani. Semua orang tertarik dengan gambar yang menakjubkan ini. Setelah buah persik pipi, sumber peluang spiritual yang lebih besar muncul. Sebagai kediaman Ibu Suri dari Barat, Yaochi tentu memiliki banyak peluang. Bayi monster bermata tiga itu begitu dekat sehingga dia secara alami mengambil kesempatan itu dan memasukkan tangannya langsung ke mata air untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Sayangnya, adegan ini hanya berlangsung kurang dari 1 detik sebelum serangan Loli tiba. Bayi monster bermata tiga harus berhenti menyerap kekuatan mata air spiritual untuk melepaskan tangannya guna menghadapi serangan Loli.
Pertempuran itu sangat dekat dengan alam suci. Jika mereka tidak khawatir akan merusak semua peluang, akibat dari pertempuran mereka akan melukai beberapa Lian. Saudara penyu. Lian memanggil dengan lembut. Kura-kura tua itu bergerak dan mendatangi Loli dan bayi monster bermata tiga. Ini bukan pertama kalinya Loli dan bayi monster bermata tiga bertarung satu sama lain. Jika dia memiliki kemampuan untuk membunuh pihak lain, dia tidak akan membiarkannya hidup sampai sekarang. Melihat kura-kura tua itu muncul saat ini, Loli berteriak gembira, "Kura-kura kecil, bantu aku membunuh monster bermata tiga ini dulu, lalu kamu dan aku akan berbagi kesempatan di sini secara setara." Bang! Kura-kura tua itu tidak membantu Loli, melainkan masuk ke dalam lingkaran pertarungan dan memisahkan Loli dari bayi monster bermata tiga itu dengan tubuhnya. Dari segi kekuatan, kura-kura tua tersebut memang tidak sebaik Loli atau bayi monster bermata tiga, namun secara alami diberkahi dengan pertahanan dan memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat bayi dalam waktu singkat. Bab 1316. Loli, bayi monster bermata tiga, dan kura-kura tua berada di jalan buntu, tapi Lian melihat ke arah lain. Pak Tua, Bu. Master lain dari alam suci tingkat 9 muncul, dan Pak Tua malah yang memiliki dendam terhadap Lian. Begitu Pak Tua muncul, situasi di tempat kejadian berubah secara halus. 3 alam suci tingkat ke-9 lainnya menghentikan pertarungan mereka dan menoleh ke arah Pak Tuama. Lian juga mengeluarkan Thunderbolt. Jika Pak Tuama ingin menyerangnya, dia harus bertindak terlebih dahulu sebelum lawan mengambil tindakan, jika tidak, dia akan kehilangan semua peluang. Setelah sampai, Pak Tuama hanya melirik ke arah Lian, matanya tidak tertuju pada Lian lebih dari sedetik, lalu dia melompat ke mata air spiritual yang baru saja muncul. Biasanya, tidak ada salahnya Pak Tuama memanfaatkan kesempatan itu, tapi Lian mengerutkan kening dan merasa ada yang tidak beres. Bahkan jika Pak Tuama mengabaikannya untuk mendapatkan kesempatan, mengapa dia berpura-pura tidak melihat 3 master lainnya dari alam suci tingkat 9, dan mengapa dia menutup matanya setelah melompat ke mata air spiritual. Pak Tuama memejamkan mata sedikit dan duduk bersila dalam meditasi. Energi mata air spiritual berubah menjadi gas dan tersedot ke dalam tubuh Pak Tuama. Pak Tuama, biarpun kamu menerobos ke alam suci tingkat 9, kamu masih harus berbaris di belakangku. Loli berteriak dengan marah, tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, bayi monster bermata tiga itu langsung menyerang Pak Tuabu. Pak Tuama sepertinya tidak menemukan apapun, masih bermeditasi dengan mata tertutup, menyerap energi mata air spiritual. Alis Lian kembali menegang, seolah-olah dia memiliki pemahaman yang samar-samar tentang sesuatu, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Serangan bayi monster bermata tiga itu sangat dahsyat, bahkan jika Pak Tuama berada di alam suci tingkat 9, dia akan tetap mati tanpa pertahanan apapun. Tepat ketika kekuatan bayi monster bermata tiga melonjak di depan Pak Tuama tiba-tiba membuka matanya dengan senyuman di bibirnya. Tidak bagus. Lian diam-diam berteriak. Semua yang dilakukan Pak Tuama sebelumnya hanyalah kepura-puraan, dan tujuannya adalah untuk menarik orang lain untuk menyerangnya, atau untuk mendekatinya. Pak Tuama mengulurkan tangannya dan meraihnya di udara, dan kekuatan serangan bayi monster bermata tiga itu tersedot ke telapak tangan kanan Pak Tuama, mengalir di sepanjang telapak tubuh Pak Tuama, dan diserap olehnya. Di saat yang sama, tangan kiri Pak Tuama juga menghasilkan kekuatan hisap tak kasat mata yang mengenai bayi monster bermata tiga itu. Wajah bayi monster bermata tiga itu tiba-tiba berubah. Dia sudah waspada, tapi sayangnya dia terlambat selangkah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke arah Pak Tuama. Semua kekuatan akan diserap oleh Pak Tuama. Keajaiban menarik bintang. Setelah bayi monster bermata tiga itu ditangkap oleh Pak Tuama, tubuhnya mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang hingga ia berubah menjadi mayat yang layu. Retakan. Bayi monster bermata tiga dilempar ke tanah seperti sampah oleh Pak Tuama. Setelah menyerap esensi, darah, dan kekuatan bayi monster bermata tiga, penampilan Pak Tuama juga sangat berubah. Laki-laki tua. Kira-kira seumuran, sangat muda. Mata Lian berbinar. Pantas saja dia tidak mengenali pemandangan yang dilihatnya sebelumnya. Ternyata Pak Tuama sudah banyak berubah. Pak Tuama adalah orang yang menerobos ke alam suci. Pak Tuama awalnya berada di alam suci tingkat 9. Setelah menyerap kekuatan bayi monster bermata tiga, tidak hanya tubuhnya menjadi lebih muda, tetapi keterampilannya meningkat, dan dia sangat dekat dengan alam suci, menjadi orang paling berkuasa yang hadir. Itu dia, cepat bunuh dia. Lian berteriak keras, dan sebelum dia selesai berbicara, dia mengubah kata-katanya dan berteriak pada Loli dan Lao Gui. Tidak, jangan dekati dia, cepat lari. Banyak hal telah berubah. Sebelumnya, Lian bergegas ke sini untuk mencegah Pak Tuama menerobos ke alam suci, tapi sekarang situasinya benar-benar berbeda. Biarpun Loli dan Lao Gui menyerang di saat yang sama, peluang mereka untuk mengalahkan Pak Tuama sangat kecil. Terlebih lagi, kemampuan Pak Tuama terlalu aneh. Selama Loli dan kura-kura tua mendekatinya, dia akan terkuras seluruh kekuatannya seperti bayi monster bermata tiga. Cekikikan. Pak Tuama keluar dari mata air spiritual sambil tertawa aneh. Mata air spiritual memang dapat memberinya banyak energi, namun menurutnya, menyerap keterampilan dari 2 master alam suci lainnya lebih baik daripada menyerap kekuatan mata air spiritual, yang cukup untuk mendukung terobosannya ke alam suci. Titik.
Terlebih lagi, setelah menyerap kekuatan bayi monster bermata tiga, dia juga memperoleh beberapa wawasan tentang ingatan pihak lain, tapi informasi ini tidak akan berguna sampai dia menerobos ke alam suci. Loli dan Lao Gui tidak melarikan diri, seolah-olah mereka tidak tahu bahwa nasib buruk akan menimpa mereka. Brengsek. Lian mengutuk secara diam-diam, dan pada saat yang sama dia mengangkat busurnya dan menembakkan anak panah, menggunakan kekuatan guntur untuk menyerang Patuama. Hampir pada saat panah petir ditembakkan, Patuama berhenti dan mengangkat tangannya untuk menangkap panah petir di udara. Lian sudah memiliki tingkat budidaya alam suci tingkat kelima. Bahkan alam suci tingkat ke-9 akan terancam setelah menggunakan kekuatan guntur, tetapi sekarang tidak berhasil. Thunder Arrow ditangkap oleh Patuama. Salah. Harus dikatakan bahwa kemampuan lelaki tua itu terlalu aneh. Dia bahkan bisa menyerap kekuatan guntur dan kilat yang dipancarkan oleh panah petir. Meski kekuatan guntur dan kilat yang diubah menjadi Patuama sangat terbatas, namun memang diserap oleh Patuama. Apa yang harus dilakukan? Bagaimanapun, Lian mengulur waktu untuk Loli dan Lao Gui. Waktunya singkat, tetapi cukup bagi Loli dan Lao Gui untuk bereaksi, dan mereka terbang ke arah yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Loli tahu bahwa dia bukan lagi tandingan Patuama. Ditambah dengan kemampuan aneh Patuama, dia memilih untuk melarikan diri sementara dan menunggu kultivasinya meningkat sebelum dia dapat menemukan Patuama untuk kembali bertarung. Tapi Lao Gui mendatangi Lian dan yang lainnya. Aku akan menahannya, kalian cepat pergi. Raung penyu tua. Sekarang jelas bukan waktunya untuk bermegah. Membuang-buang waktu sama dengan menyia-nyiakan kesempatan yang telah ditukarkan oleh kura-kura tua itu dengan nyawanya. Tanpa ragu-ragu, semua orang berbalik dan lari. Perbedaannya adalah Lian pergi ke arah yang berbeda dari yang lain, karena dia tahu Patuama lebih membencinya, dan pasti akan menyerangnya terlebih dahulu sebelum menyerang para penyihir, untuk memberi lebih banyak waktu bagi orang lain. Selama seseorang bisa keluar dari sini hidup-hidup, masih ada peluang. Cekikikan. Patuama tidak pernah berhenti tertawa karena kegembiraan. Yang pertama dia serang bukanlah Lao Gui atau Lian, melainkan Loli. Ketika dia berada di segitiga setan, Patuama telah ditekan oleh Loli. Dibandingkan dengan Ang Li, dia bahkan lebih membenci Loli. Dia telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun, jadi target pertama yang dia pilih untuk diserang adalah Loli. Di sisi lain, Loli adalah yang terkuat setelahnya, dan tidak ada salahnya dia memilih untuk menyerap skill Loli terlebih dahulu. Kecepatan Loli sudah sangat cepat dan dia menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Sayangnya, dibandingkan dengan Patuama, kecepatan Loli jauh lebih lambat, dan dia ditangkap oleh Patua sebelum dia benar-benar bisa melarikan diri dari tanah suci Yaochi. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam antara kamu dan aku. Teriak Patuama dengan penuh semangat. Bersambung.